Pemirsa, tim relawan pemulasaran dan pemakaman COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang biasa disebut tim Cekatil dalam seminggu terakhir seperti tak punya waktu untuk beristirahat. Dalam sehari setidaknya 15 jenazah harus mereka kebumikan. Allahu Rabbi Muhammadan Nabi wa Lemas. Inilah kondisi sejumlah relawan pemulasaran di Kudus, Jawa Tengah. Terbujur lemah, tak berdaya, mereka kelelahan menjalankan tugas memulasarakan jenazah pasien positif COVID-19. Baik foto dan video mereka pun viral di media sosial lantaran mereka beristirahat di sembarang tempat. Pekerjaan mereka pun semakin banyak sejak COVID-19 kembali meledak di Kabupaten Kudus dalam seminggu terakhir. 20 orang di tim Cekatil ini satu minggu itu lebih dari 15 per hari untuk memakamkan baik jenazah yang dari luar Kudus, misalkan dari rumah sakit tetangga seperti di Semarang, kemudian ini juga ada kiriman dari jenazah dari Tangerang, itu juga kita cover untuk dimakamkan. Nah, di sini kemudian yang paling banyak itu lusa kemarin, 22 jenazah dalam satu hari satu malam, itu yang paling banyak. Meski kelelahan, tak jarang mereka mendapatkan keluhan dari warga. Namun seberat apapun tugas mereka, dengan ikhlas mereka jalankan karena ini merupakan misi sosial. Semangat terus wahai relawan. Ayo bantu mereka dengan menerapkan protokol kesehatan dan mencegah meluasnya penularan COVID-19. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, ini ironis sekali ya, Lov. Dan ini seharusnya kondisi ini para relawan atau para tenaga kesehatan yang kelelahan Juga diperhatikan, harusnya menjadi tamparan Iya. keras bagi masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan di luar sana. Betul sekali. Dan kita akan update informasinya. Sudah bersama kami ada Kepala Dinas Kesehatan Kudus, ada Pak Badai Ismoyo. Selamat siang, Pak Badai. Ya, selamat siang. Pak Badai, ini terjadi lonjakan kasus COVID-19. Berapa jumlah kasus baru ini? Data terakhir. Kasus baru yang terakhir itu ada yang terkonfirm ya, itu cuma tinggal sekarang 97. 97. Iya, dari kemarin 241, ini kondisi sudah mulai menurun. Ya, sampai dengan kemarin per tanggal 30 itu tinggal 97. Ini dari klaster apa, Pak? Apa masih dari klaster para warga yang kembali dari Lebaran? Kita belum bisa memastikan itu. Yang jelas memang kondisi dari tingkat kesadaran masyarakat memang masih sangat rendah sekali. Kerumunan, tidak pakai masker, itu terjadi di mana-mana. Di seluruh pelosok desa seperti itu. Memang masih kondisinya seperti itu. Kemudian Satgas sendiri itu juga sudah mulai melaksanakan banyak hal ya. Ada penutupan perbatasan, dan kemudian juga ada melakukan penegakan justisi pada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itu terus kita lakukan. Ya. Pak Badai, ini betul tidak sih rumah sakit di Kudus ini betul-betul overload gitu dengan lonjakan kasus ini? Sampai dengan kemarin yang dimaksud dengan tempat isolasi ya, isolasi untuk seluruh rumah sakit rujukan itu pada tanggal 30 kemarin itu di angka 87%. Artinya ada juga yang masih kosong. Ya, itu masih kosong. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Itu disebabkan ini kan memang pasca Lebaran ya. Biasanya orang-orang itu sudah menjadi kebiasaan ya. Pada saat pasca Lebaran orang-orang demikian banyak masuk ke rumah sakit. Nah, sehingga rumah sakit di UGD itu akibatnya merasa sangat kewalahan pada saat juga kasus COVID ini meningkat pada waktu itu. Ya, itu seperti itu. Sehingga akhirnya di UGD itu terjadi penumpukan pasien ya, dan yang juga mau masuk. Sehingga sampai terjadi antrian yang cukup panjang. Kemarin bahkan baik, Pak Badai, bahkan kemarin ada beberapa pasien yang dibawa ke rumah sakit di Pati. Ini masih terjadi kah? Oh iya, itu salah satu cara untuk kita mengurai kepadatan dari tempat isolasi yang ada di Kudus ya, ada di 7 rumah sakit itu ya, tempat isolasi untuk COVID itu kan memang posisinya penuh pada waktu itu.
sehingga kita melakukan penguraian, istilahnya memberikan pengertian kepada masyarakat daripada mereka tidak dilayani dengan baik karena kondisinya berjubel, bertumpuk-tumpuk, maka kami menghimbau kepada masyarakat pasien ya dalam hal ini itu untuk bisa kita alihkan ke rumah sakit yang memang posisinya kosong seperti rumah sakit Tugu, terusan Wongsonegoro. Kemarin kami telah berhasil memindahkan sebanyak 17 pasien sehingga agak lumayan ini sudah mengurai dari kepadatan itu. Baik. Di samping itu ya. Mengurai kepadatan pasien sudah dilakukan, tapi antisipasinya bagaimana? Apakah sudah juga melakukan tracking, antisipasi dari Dinkes untuk meredam lonjakan yang terjadi? Untuk antisipasi berkaitan dengan tracking dan lain sebagainya itu tidak dilakukan karena tracking itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan terus berjalan sebagaimana mestinya karena semakin cepat kita mengetahui ya, maka akan semakin cepat pula kita melaksanakan tindakan-tindakan. Terus kemudian untuk persoalan mengurai, kami juga telah menyiapkan beberapa titik-titik untuk isolasi terpusat. Seperti di Gedung Akbid, ex-Akbid Pemda, itu kami juga sudah menyediakan sebanyak 48 TT. Kemudian di Rusunawa, kami siapkan dengan persiapan 180 TT, yang saat sekarang baru terpakai 15. Kemudian di Akbid saat sekarang, terakhir tadi saya baru saja dari sana itu sebanyak 27 yang terpakai. Jadi masih banyak yang masih bisa ya. Masih bisa ada tempat-tempat untuk isolasi Covid itu masih bisa. Masih memungkinkan untuk ada kasus-kasus baru berikutnya. Baik. Ya. Baik, Pak Badai, terima kasih informasinya bersama kami. Selamat siang. Pemirsa, seorang emak-emak pengendara motor di Boyolali, Jawa Tengah nyaris tertabrak sebuah truk yang melaju di jalur yang salah. Polisi kini tengah memburu sopir truk yang melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan tersebut. Inilah rekaman video CCTV Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Dari video terlihat detik-detik seorang emak-emak pengendara motor yang nyaris menjadi korban kecelakaan karena dihimpit oleh dua truk. Awalnya pengendara motor ini berhenti di persimpangan Sorowedanan, Boyolali Kota karena lampu rambu lalu lintas menyala merah. Posisi motor pun sudah berada di tepi garis marka. Tak lama kemudian terlihat sejumlah kendaraan melaju dari arah berlawanan dan tiba-tiba sebuah truk box melaju kencang dari arah selatan ke arah utara. Truk tersebut menyalip truk-truk lain hingga masuk ke jalur yang berlawanan, melewati sela-sela sejumlah sepeda motor yang tengah berhenti. Jadi ibu-ibunya ini hampir terhimpit dua mobil box besar ini dengan kecepatan yang tinggi, yang box yang agak kecil ini. Terlihat di video tersebut itu sangat fatalitas, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Peristiwa ini terjadi pada 25 Mei 2021 lalu dan videonya pun sempat viral di media sosial. Hingga kini polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan tengah memburu sopir truk yang melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan jiwa pengendara lainnya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, bersepeda kini menjadi tren yang digandrungi masyarakat. Namun banyaknya pesepeda mengokupasi jalanan ibu kota membuat pengguna jalan lain menjadi geram. Ya, padahal saat pesepeda melanggar aturan dapat membahayakan keselamatan dan dikenakan sanksi tegas. Banyak pesepeda yang menggunakan lajur kanan di jalan umum dan menutup sebagian jalan. Hal ini menimbulkan protes pengguna jalan lain, bahkan viral di media sosial. Pacific Place depannya. Pernah sering banget. Tanggapan Bapak sendiri itu gimana, Pak? Bahaya banget itu. Cuman kan dia udah dikasih jalur permanen. Masih makan tempat jalur lain gitu. Kalau ketabrak sih emang bahaya dia karena udah dikasih jalur. Sepeda harusnya lewat jalur aja lah, nggak usah nyari berantakan gitu.
Namun tidak semua pesepeda bersikap arogan. Banyak juga pesepeda yang menggunakan jalur sesuai aturan. Hal ini dilakukan karena sadar jalur sepeda dibuat guna keselamatan dan kenyamanan pengendara. Kalau dibikinin jalur sepeda dan wajib lewat jalur sepeda ya harus karena wajib kan ya. Kecuali kalau emang diperbolehkan di jalur seluruh sepeda, karena emang jalur bersama ya silakan. Cuman ya tahu dirilah istilahnya gitu, jangan terlalu arogan. Pihak kepolisian menyiapkan jalur khusus untuk sepeda balap atau road bike dan akan menindak tegas pesepeda yang masih menggunakan jalan umum atau keluar dari jalur khusus. 299 ada, 299 junto pasal 122 Undang-Undang Lalu Lintas itu kalau nggak salah dendanya 100.000 ya. Kan sebetulnya bukan hanya masalah dendanya, tapi karena ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, tentu harus ada SOP-nya yang benar. Misalnya, kalau misalnya penindakan yang disita namanya nih, cukup KTP-nya si pesepeda atau sepedanya itu sendiri. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan uji coba jalur khusus road bike di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Uji coba ini dilakukan setiap hari Minggu pukul 5 hingga 8 pagi. Dari Tim Liputan, Jakarta, iNews melaporkan. Ya, ini yang tengah hangat sekarang dibahas karena kadang-kadang ada rombongan pesepeda yang menguasai jalan. Bahkan Jalan umum ya, bukan jalur sepeda kemarin ya. juga viral ada pesepeda motor yang memberikan simbol kesal kepada para rombongan pesepeda tersebut. Nah, kita bahas lebih dalam pemirsa terkait polemik pesepeda di ibu kota. Bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Jadi sebenarnya yang salah ini di mananya? Masih ada pelanggaran, sebenarnya sudah ada jalurnya. Apa yang salah? Apakah letak jalurnya, kondisinya, atau memang sosialisasinya kepada para pesepeda yang masih kurang, Pak Agus? Pak Agus? Ya, suaranya nggak jelas Anda. Ya, Pak Agus, sudah jelas suara saya? Nah, sudah sekarang. Ya, gimana? Pak Agus, sebenarnya masih banyak pelanggaran para pesepeda yang keluar dari jalur yang sudah disediakan. Apa yang salah? Apakah sosialisasinya atau apanya, Pak? Salah otak kita. Karena begini, pemerintah itu menyediakan jalur sepeda itu untuk transportasi dan santai, bukan untuk sepeda sport, ya kan? Kalau yang road bike itu adalah sepeda sport, dia harus kencang, minimal itu atau rata-rata bisa 50 km per jam, nggak bisa di jalur sepeda. Jalur sepeda itu untuk santai, untuk transportasi. Itu di seluruh dunia disiapkan begitu. Kalau yang high speed begitu bisa di velodrome atau khusus ada pengawalan. Dan biasanya di jalan-jalan yang sepi, bukan tengah kota yang padat seperti Jakarta. Jadi kalau mau untuk mereka yang pakai road bike itu ya hari Minggu lalu ada pengawalan atau ada rencana menggunakan jalan layang nontol itu ya pakai itu jam berapa sampai jam berapa. Tidak bisa sembarangan ke jalan karena itu mengganggu masyarakat yang lain. Karena jalan itu digunakan oleh semua pengguna transportasi darat. Baik, Pak Agus, ini kemarin sempat viral, ini ada foto viral antara pemotor dan pesepeda jenis road bike yang melaju di jalur cepat ini. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya itu salah memang sepeda. Kan kita ini sama gilanya. Dulu ketika road bike belum ada, motor memang ngaco. Sampai sekarang pun masih ngaco. Nanti lalu motor merasa terganggu oleh road bike. Sama aja. Jadi itu kan saling menginjak. Makanya sebelum terjadi gesekan sosial di jalan, road bike itu tidak bisa digunakan di jalan raya di kota, kecuali dengan pengawalan khusus. Karena jalur sepeda yang disediakan oleh Pemprov itu jalur sepeda untuk transportasi, untuk santai. Di seluruh dunia begitu. Coba lihat di Eropa yang banyak sepedanya. Nggak ada road bike jalan kencang di pasar, di keramaian di kota. Nggak ada. Biasanya mereka ke jalur luar kota, dan biasanya ada pengawal. Karena biasanya mereka bergerombol kan di atas 10 orang. Kalau sendirian, nggak apa-apa. Ini selalu bergerombol. Dan sekali lagi, road bike itu sama dengan kayak moge. Kan itu barangnya rata-rata mahal yang dipakai. Mungkin di atas 100 juta. Jarang yang pakai road bike yang murah. Nah, ini kan jadi juga persoalan sosial nanti.
Baik, artinya ini memang penerapan jalur sepeda ini sudah salah atau harusnya seperti apa sih, Pak Bukan jalur Agus? sepeda itu untuk transportasi. Or itu apa non motorized vehicles itu sepeda untuk transportasi mau ke kantor, mau sekolah atau untuk sekedar sepeda santai, bukan untuk road bike karena road bike itu jalannya cepat. Coba lihat kalau yang pakai road bike pasti itu rata-rata 50 km per jam dan itu cepat dan tidak bisa di jalur sepeda. Pasti dia nabrak-nabrak, makanya ngambil jalur kendaraan. Dan disitulah akan ada gesekan dengan pemotor. Pasti itu. Baik. Nah, kalau artinya ini kan ada wacana untuk sanksi begitu bagi pesepeda ini. Sanksi yang memang tepat seperti apa, Pak? Ya harus, karena di negara yang beradab, pelanggaran-pelanggaran itu ada sanksinya. Terserah mau sanksi administrasi, yang berupa denda atau sanksi-sanksi lainnya. Tapi itu harus ada pengaturan. Kita kan bukan di hutan, semua bisa tumplek di situ. Nanti beca juga silakan masuk loh. Artinya harus ada, kita jalan ini sama-sama kita gunakan lah. Dan karena kecepatan mobil itu cukup tinggi, kemudian ditambah dengan motor yang juga tidak ada etikanya ketika mengendarainya, ditambah lagi road bike, seperti apa itu? Tentu yang paling rawan adalah road bike karena dia kecil begitu ya. Dan nanti biasanya kalau yang nabrak yang besar itu yang salah yang besar, kayak motor nabrak road bike itu yang salah pasti motornya. Kemudian motor kena mobil ya pasti salah mobilnya. Truk kena mobil, truknya yang salah. Jadi itulah yang dipakai patokan hutan rimba di kita. Nah ini yang harus diatur. Baik, terima kasih Pak Agus, pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Hendak tutup permanen, warga berebut masuk untuk berbelanja di Giant. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.